umatnya mendapatkan syafaat pula di hari akhir nanti. Amin. Marilah kita mulai acara kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni dengan tema memaksimalkan 10 malam terakhir Ramadan seperti Rasulullah. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan pada sesi tanya-jawab setelah penyampaian kajian. Kepada Ustadz Happy Andi Bastoni, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shayamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Para peserta kajian rahimakumullah dimanapun berada, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya, di Ramadan yang ke-21 ya. Jadi kita bisa atau sudah masuk ke bagian terakhir ya, sepertiga terakhir di bulan Ramadan ini. Di satu sisi ini suatu hal yang harus kita syukuri, Allah menyampaikan usia kita, kesehatan kita sampai hari ini. Dan di sisi lain kita juga berharap semoga Allah SWT menjaga kita, kesehatan, keistiqomahan kita sampai nanti di akhir Ramadan ya. Malah dalam kesaksian Aisyah sesuai dengan tema kita hari ini, Rasulullah SAW itu yajtahidu fil ashril akhir Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh ya, ketika masuki 10 akhir Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi ya, di mana tidak seserius beliau pada hari-hari yang lainnya. Artinya ini bukan berarti pada hari-hari lainnya Nabi santai nggak ngapa-ngapain, nggak, tapi lebih serius lagi ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana keseriusan dan bagaimana ibadah Rasulullah di 10 akhir Ramadan, bahkan di Ramadan sendiri secara umum ya, kita perlu mengetahui sejarahnya dulu ya. Lalu kemudian nanti kita akan bandingkan atau didukung juga oleh ibadah-ibadah para sahabat. Nah, ini penting gitu ya. Sebab ajaran syariat kita ini juga selain diambil dari perilaku Rasulullah SAW, juga diambil dari semangat, spirit, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ya. Bahkan termasuk misalnya kalau kita hari ini melaksanakan salat tarawih berjamaah, sungguh Rasulullah hanya melaksanakannya 3 hari saja, ya, tidak full Ramadan. Ya. Ini adalah tradisi kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau saya sempat dikirimin video katanya, ada seorang ustadz yang menyarankan untuk tidak memviralkan, tidak mengajak orang untuk melaksanakan salat tarawih sebulan penuh. Ya kurang tepat juga kalau alasannya Rasul tidak sampai habis melaksanakannya. Karena Nabi dulu, mengapa beliau hanya 3 hari saja? Sebab makhafatan, dia khawatir akan diwajibkan. Nah sekarang kan tidak ada kewajiban itu lagi. Jadi sekarang tidak ada masalah kita memberikan motivasi kepada orang lain untuk gitu ya, juga full tarawih. Ya, nggak salah ya, walaupun Nabi tidak pernah lakukan itu ya. Atau memaksimalkan 10 akhir Ramadan full. Faktanya ada beberapa tahun juga Nabi tidak bisa itikaf ya, selama 10 hari karena waktu itu ada peristiwa besar yang kita kenal dengan beberapa peperangan ya. Nanti kita akan bahas. Ini harus kita pahami ya. Jadi jangan berhenti
pada satu dua kisah atau hadis, tapi mengabaikan fakta-fakta dan kisah-kisah yang lainnya, di mana itu juga bagian dari syariat dan pendukung dari ibadah kita. Dan ini banyak. Ya. Mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekali. Ya Nabi cuma sekali. Ya, Iqra'ul Qur'ana fi syahr, kata Rasul. Khatamkan Al-Quran itu cuma 1 kali per bulan. Bahkan itu juga dilakukan oleh Nabi SAW, kecuali sebelum dia meninggal itu 2 kali. Tapi para sahabat Nabi ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, dan beberapa kisah yang lain. Baik. Syariat Ramadan sendiri, jemaah, atau puasa. Puasa secara umum, ya, ini bukan hal yang baru. Sudah ada dan sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Berangkat dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ditetapkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Min qablikum. Ya. Nah, puasa ini ya, bukan hanya untuk Rasulullah dan para sahabat, namun tata caranya berbeda. Ya. Kalau kita baca Qasasul Anbiya, cerita para nabi, ditulis oleh banyak ulama, misalnya Imam Ibnu Katsir, puasa ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada puasanya, cuman puasanya sebulan 3 hari, ya, 13, 14, 15, belum ada puasa Ramadan. Nanti kita akan ketemu dengan kisah Nabi Daud alaihissalam, juga berbeda, puasanya selang-seling, sehari puasa, sehari enggak. Nanti kita ketemu kisah Nabi Musa alaihissalam, juga berbeda. Nabi Musa itu puasanya 40 hari, ya, dimulai dari ketika beliau menerima kitab Taurat, gitu ya, di Bukit Tursina, beliau dalam keadaan berpuasa 30 hari ditambah 10 hari. Nah, orang-orang Nasrani juga demikian, berpuasanya bahkan 50 hari dalam setahun. Nanti kita ketemu, atau Nabi Musa sendiri selain 40 hari tadi, beliau juga berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram, yang kita kenal dengan Asyura hari. Dzalika yaumun, itulah hari, kata Rasulnya atau kata para sahabat, najallahu Musa min Fir'aun. Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Itu 10 Muharram. Wasoma Musa. Wasoma Banu Israel. Musa berpuasa, Bani Israel juga berpuasa. Makanya di kita 10 Muharram itu termasuk sunnah berpuasa. Puasa sunnah Asyura namanya. Nabi juga melakukan. Ana ahakku bi Musa. Saya lebih berhak daripada Musa, kata Rasul. Dan beliau pun berpuasa. Kita juga puasa, tapi hukumnya sunnah. Nah, ini poinnya. Jadi Zakaria berpuasa, Maryam, inni nazartu lirahmani sauma, dalam surah Maryam, saya bernazar kepada Allah, kepada yang maha penyayang, ya, untuk berpuasa. Jadi puasa ini bukan hal yang baru, ya, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, di masa Rasulullah sendiri, ya, puasa Ramadan ini, jamaah, itu baru disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Di tahun kedua Hijriah pun, tahun pertama Hijriah belum ada. Jadi begitu nyampe di Madinah, atau sebelum berada di Madinah, di era Makkiyah, 13 tahun Nabi berada di Makkah, itu belum ada syariat puasa. Ya. Maksudnya puasa Ramadan. Kalaupun puasa, ya Nabi puasa Asyura tadi itu, puasa Senin Kamis, ya. Puasa Ayyamil Bid, belum ada Shaum Ramadan. Shaum Ramadan ini diwajibkan setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, ya, di tahun ke-14 kenabian. Usia Rasulullah itu sudah masuk 54 tahun. Tahun pertama nggak ada, belum turun syariat puasa. Dan beberapa syariat yang lain juga baru turun, misalnya azan, ya, lalu kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat. Ini semua turun pada tahun-tahun pertama. Ya, nanti menyusul perpindahan kiblat. Ini tahun kedua Hijriah, sekitar 16 bulan setelah Rasul berada di Madinah. Sya'ban di tahun kedua Hijriah turunlah perintah puasa Ramadan, sekitar 10 hari atau seminggu sebelum Ramadan. Ini turun. Maka bisa difikskan jemaah, Nabi dan para sahabat mulai berpuasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, sekarang kita runut dari tahun kedua sampai beliau wafat tahun ke-11. Nah, 11 kurang 2, artinya cuma 9 tahun Rasul berpuasa. Karena di tahun ke-11 itu Nabi tidak sempat berpuasa. Karena Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal dan puasa di bulan Ramadan, belum nyampe usianya. Ya. Jadi Rabiul Awal Nabi wafat, gitu kan? Ramadan di tahun 11 itu belum ada, belum nyampe. Nabi belum
Nabi sudah meninggal dunia. Sehingga praktis Nabi itu berpuasa di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi 9 kali. 9 Ramadan Nabi berpuasa. Nah, bagaimana Nabi melewati 9 Ramadan ini? Ini kita akan mengerucut kepada pembahasan. Lalu nanti 10 Muharram, 10 akhir Ramadan, ya, Nabi ngapain aja dan apa contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik. 9 kali Ramadan ini jemaah, dalam kesaksian Umar bin Khattab, ada 2 Ramadan Nabi itu tidak berpuasa di Madinah. Ya. Ini catat dulu ya. Jadi 7 yang lainnya di Madinah, ya, bisa berpuasa dan pasti bisa etikaf, ya, dan bisa juga melaksanakan maksimal ibadah di dalam itikafnya. Tapi yang 2 ini enggak. Ya. Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain. Ya, kami dulu berpuasa, ya, atau maaf, kami dulu berperang, ghazawna ma'a Rasul, bersama Rasul SAW di dalam bulan Ramadan ghazwatain, 2 perang. Ya, ada 2 perang besar yang terjadi di bulan Ramadan. Yauma Badrin wa Fathi Makkah. Ya, perang Badar dan Fathu Makkah. Perang Badar tahun kedua Hijriah. Ya, tahun pertama syariat Ramadan. Terjadilah perang Badar. Ya, Ramadan. Yang kedua adalah tahun ke-8, yaitu Fathu Makkah. Ya, dalam dua Ramadan inilah Nabi, ya, berada dalam kondisi perang. Nanti ada penjelasan lagi apakah Rasulullah, ya, pada bulan pada bulan Ramadan di tahun kedua dan tahun ke-8 Hijriah tadi, ya, berpuasa atau tidak. Ya. Nah, selama ini kan kita suka menganggap gitu kan, atau banyak ceramah para ustadz misalnya, kita harus kuat. Ya. Nabi saja, ya, ketika terjadi perang Badar, beliau juga berpuasa. Ini kita sering mengatakan demikian. Atau Fathu Makkah yang begitu dahsyat, luar biasa, ya, Nabi juga berpuasa. Ini kita sering mendapatkan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita gali data dan kemudian kita cari informasi, benar nggak sih Nabi full puasa, ya, di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah dan ke-8 Hijriah ini, ya. Nah, saya pernah posting, ya, di Instagram saya tentang puasa Ramadan Rasulullah di kedua perang ini. Ini supaya kita viral juga gitu, ya. Saya pernah sebentar saya izin share. Saya share-nya ini aja ya, ketika perlu saya share, kalau enggak saya akan lagi. Ini nanti teman-teman bisa cek lagi di ininya, ya, di Instagramnya. Saya naikkan di highlight dan ini di bio-nya, ya, di story. Nah, perang Badar, Fathu Makkah, apakah Rasulullah berpuasa? Ini hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab tadi. Saya bacakan ulang, ya. Dari Imam Tirmizi, ya, lewat jalur Ibnu Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib, ya, dia bertanya dan kemudian berlanjut ke Umar, sampailah riwayat ini ke Umar. Apa kata Umar? Ghazawna ma'a Rasulillah SAW di Ramadan, kami berperang bersama Rasulullah di Ramadan, ghazwatain, 2 perang. Yauma Badrin wal Fath, ya, perang Badar dan Fathu Makkah. Nah, kalimatnya ini jemaah, ini ada, ya, fa'aftarna fihima. Kami tidak berpuasa di 2 perang tersebut. Jadi pada Badar dan Fathu Makkah itu Nabi nggak puasa, ya. Dan tidak juga bisa itikaf kalau lagi perang. Nggak bisa, ya, di waktu itu, ya. Namun dalam Abu Sa'id Al-Khudri ini bahkan sahih Imam Muslim, ya, ada keterangan tambahan, ya, dalam hadis disebutkan, ya, kami berperang bersama Rasulullah di Sit Aisat Madad min Ramadan pada 16 Ramadan, 16 atau 17 Ramadan. Ini perang Badar, ya. Faminna man shama wa minna man aftar. Sebagian kami puasa, sebagian tidak. Falam yu'ib as-shaim wal muftiri wal muftiru 'ala as-shaim. Baik yang berpuasa tidak mengejek yang tidak berpuasa, dan yang tidak puasa juga tidak mengejek yang berpuasa. Jadi simpulannya, dalam perang Badar itu Nabi tidak puasa, tapi sahabat Nabi ada yang puasa, yang tidak. Nah,
Pun demikian dalam perang, dalam Fathu Makkah. Dalam Fathu Makkah itu jemaah Nabi berangkat ya ke ke Makkah dari Madinah. Safarna ma'a Rasul, kami berperang bersama Rasul atau berangkat bersama Rasul ila Makkah, ke Makkah, yakni Fath Makkah. Wa nahnu siyam. Nah, kami puasa. Begitu akan berangkat itu mereka puasa awal Ramadan. Nah, tiba di satu tempat ya yang disebut dengan dalam riwayat itu ada disebut dengan Al-Qadid, ada disebut dengan Al-Qaraim. Nabi melihat para sahabat itu lemes. Gitu ya. Maka beliau mempersilahkan berbuka dan Nabi sendiri minta sekantong air dan membatalkan puasanya di tengah perjalanan. Begitu akan masuk ke Mekah, Nabi menyuruh para sahabat untuk berbuka semua. Ya, sebab kata Rasul SAW ya, wal muftiru aqwalakum itu berbuka itu akan membuat kalian kuat ya ketika menghadapi musuh. Sehingga Fathu Makkah, pada peristiwa Fathu Makkah itu sendiri ketika perang atau ketika akan masuk ke Makkah, mereka nggak puasa. Nah, ini kisah tahun kedua dan ke-8 Hijriah. Ya. Perang berkecamuk, perang Badar, Nabi tidak berpuasa, sahabat ada yang puasa, ada yang enggak. Sekali lagi jemaah, ini bukan berarti Nabi itu lebih lemah kondisi daripada para sahabat, enggak. Nabi dalam beberapa konteks, kita jelaskan nanti yang lainnya, memilih yang paling ringan di antara pilihan tersebut untuk memudahkan umatnya. Maka dalam riwayat lain mengatakannya, kalau dihadapkan kepadaku dua pilihan yang paling ringan, maka saya akan memilih yang paling ringan. Sama seperti khatam Quran dalam sebulan. Nabi itu sekali khatam dalam Al-Quran. Ya, sebulan beliau sekali khatam. Tapi para sahabat Nabi yang lebih dari itu. Misalnya Abdullah bin Amr bin As itu sampai 3 kali khatam. Utsman bin Affan 4 kali khatam. Ya. Nabi kalau setiap hari khatam bisa, tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Tarawih Nabi setiap malam bisa, tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Tidak ingin memberatkan umatnya gitu kan. Maka Nabi memilih yang ringan. Nah, ini penjelasan peristiwa ini. Ya. Baik. Ini jamaah pada peristiwa Fathu Makkah dan perang Badar. Sekarang kita bahas beberapa peristiwa yang lainnya ya. Jadi kalau saya tulis Ramadan, saya bikin whiteboard saja ya supaya kita kembali ke tahun 80-an ya. Kami dulu SD belajarnya ya pakai whiteboard. Ramadan Rasulullah ya. Nah, tahun kita sudah bahas tadi, tahun kedua ini terjadi perang Badar. Kita udah jelaskan. Nah, sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga ini ada perang besar. Namanya perang Uhud. Tetapi jemaah, perang Uhud ini bukan di Ramadan. Perang Uhud ini terjadi di bulan Syawal. Nah, sehingga praktis Ramadannya ya Nabi itu di Madinah. Ya, clear ya. Sekarang tahun keempat. Tahun keempat. Nah, tahun keempat ini Nabi tidak kemana-mana. Nabi berada di Madinah. Ya. Walau Nabi ya, mengirim nggak kemana-mana. Nabi hanya mengirim beberapa ekspedisi atau utusan syariah. Ya. Beberapa ya, ekspedisi ya, atau ya utusan lah ya, utusan. Nah, kalau detail kan banyak ini, ada utusan Abu Salama, ada utusan ada perang Bani Nadir ya, tapi pada intinya tahun keempat Nabi nggak kemana-mana. Nabi berada di Madinah dan hanya mengirimkan para sahabat. Fix Nabi puasa ya di Madinah maksud saya. Sekarang tahun kelima. Tahun kelima ini ada peristiwa besar yang terjadi ya, namanya perang Khandaq. Ini perang Khandaq atau juga dikenal dengan perang Ahzab. Ini terjadi di Syawal. Syawal. Pun perang ini di Madinah. Jadi Nabi nggak kemana-mana gitu ya. Sehingga fix. Nah dari sinilah kemudian muncul riwayat jemaah bahwa Nabi itu mulai itikaf di tahun kelima ini. Ya. Malah ada riwayat mengatakan Nabi itu itikaf pada awal-awalnya bukan 10 akhir, tapi 10 awal. 10 awal Ramadan gitu kan. Pada akhir haidnya di tahun ke-7 atau ke-8, tahun ke-7-an ya, baru Nabi itikafnya itu 10 akhir sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah. Sempurna. Nanti kita temu misalnya. Sekarang tahun
tahun ke-6. Tahun ke-6 Nabi kemana? Tahun ke-6 ini juga ada peristiwa besar. Namanya Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah namanya. Nah, ini terjadi di bulan haji. Zulhijjah. Nabi berangkat di bulan Zulqa'dah. Artinya Ramadan Nabi berada di Mekah lagi. Di Madinah. Nah, sekarang tahun ke-7. Di mana Rasulullah tahun ke-7 ini jamaah ada perang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar melawan Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Ini terjadi di bulan Safar. Nah, di tahun ke-7 juga ya ada umroh namanya umroh qadha. Umroh qadha ini terjadi di bulan haji. Jadi Nabi Ramadannya ada di Madinah. Sekarang tahun ke-8. Ada 2 peristiwa besar tertutup ke-8 ini. Pertama adalah perang Mu'tah, Nabi enggak ikut. Yang kedua adalah Fathu Makkah. Nah, di Fathu Makkah inilah Nabi berangkat ke Makkah. Tidak di Madinah. Jadi awalnya beliau berpuasa, tetapi akhirnya dibatalkan jika akan perang. Nah, tahun ke-9 ini ada peristiwa besar. Namanya perang. Ini peristiwa besar saja ya untuk menandai bahwa Nabi itu berada di luar Madinah ya. Perang Tabuk, perang Tabuk. Nah, ini terjadi di bulan Rajab, Nabi berangkat dan pulang Ramadan. Jadi 3 bulan atau nggak nyampe 3 bulan. Sebenarnya cuma 2 bulanan, sekitar bahkan 50 hari lah. Berangkat akhir Rajab, awal Ramadan Nabi sudah berada di Madinah lagi. Maka ada yang mengatakan ini bukan Rajab, tapi Sya'ban. Karena Ramadan Nabi sudah berada di Madinah lagi. Nah, terakhir tahun ke-10. Ini terjadi haji wada. Tahun ke-11 Nabi wafat. Inilah peta timeline kehidupan Rasulullah di bulan Ramadan. Nah, sekarang kapan kira-kira Nabi mulai itikaf? Tadi sampaikan. Pada tahun ke-5 itu beliau sudah mulai itikaf, tapi di awal Ramadan. Beliau mulai itikaf itu di tahun ke-7. 7 dan 9. Jadi tahun ke-7 Nabi itu itikaf 10 akhir Ramadan. Nah, tahun ke-9 justru Nabi itikaf full 20 Ramadan. Emang nggak kemana-mana Rasulullah di bulan tahun ke-9 ya. Nah, maaf, tahun ke-9 Nabi itikaf 10 akhir Ramadan. Tahun ke-10 gitu kan, sebelum berangkat haji beliau itikaf 20 hari. Mulai dari malam ke-11 sampai ke malam ke-30. Dan mengkhatam Qur'annya 2 kali. Gitu ya. Selainnya beliau sekali. Nah, pertanyaan muncul, bagaimana kita memaksimalkan 10 akhir Ramadan ini? 10 akhir Ramadan ini apa yang harus kita lakukan gitu ya? Belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semoga sudah saya akan hapus ini ya, jamaah yang perlu silakan di screenshot ya, atau ini direkam ya. Saya akan clearkan ya. Sekarang kita akan masuk pembahasan ibadah Rasulullah ya, di 10 akhir Ramadan ini. Ibadah Rasulullah dan para sahabat di 10 akhir Ramadan. 1. Itikaf. Itikaf dengan penjelasan yang tadi ya, saya sudah jelaskan. Nah, itikaf ini jamaah aslinya memang kalau belajar dari Rasulullah SAW standarnya 10 hari Ramadan. Jadi masuk mulai tadi malam kita nggak keluar tuh sampai jelang Idul Fitri. Nah, ini aslinya. Saya bicara asli dulu gitu ya. Dan ini sunnah. Ya. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa, Ustaz? Teman-teman bahkan masih kerja. Saya juga habis ini saya ke Jasa Marga ya, ada kajian pada zuhur. Kemarin saya ke Jasara Harja. Sebelumnya ke kantor Bea Cukai Pusat di Romangun ya. Nanti ada Bea Cukai Priuk gitu. Jadi masih muter-muter nih saya gitu kan. Nah,
Ustadz, gimana kalau bagi kondisi kita yang tidak bisa full? Beda hal kalau kita ke umroh misalnya, itu nggak kemana-mana, memang bisa full di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka ada kaidah jemaah untuk mengatasi hal ini. Dalam kaidah usul fikih ada kalimat ma la yudraku kulluhu la yutraku juluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Enggak bisa 10, iya 9 hari. Ya sama juga, nggak bisa juga gitu ya. Iya 8 hari, 7 hari, 5 hari. Nggak bisa siang, karena siang kan masih kerja. Tapi malam bisa. Malam bisa. Ya nggak apa-apa, malam saja. Habis Isya, kita tarawih. Habis tarawih mungkin ada yang pulang dulu sebentar. Nanti jam 10, 11 kita ke masjid. Niat itikaf. Saya niat itikaf karena Allah SWT. Karena itikaf itu artinya al-maqsu fil masjid. Berdiam di masjid. Ya. Afdol memang fil masjid jami', masjid besar yang ada jumatannya. Banyak jemaah itu bagus, tapi kalaupun tidak ada, itu kan kita dapatnya masjid yang dekat rumah itu lebih bagus, ya, atau bisa, bukan lebih bagus, bisa dilakukan. Sehingga kalau kita tidak bisa 10, ambil yang bisa. Tidak bisa siang malam, kita malam saja. Ya, sebab ketika kita berada di masjid, peluang beribadahnya itu jemaah lebih besar. Ya, godaan untuk beribadah itu lebih besar. Kalau di rumah, godaan-godaan untuk tidak ibadah itu lebih besar. Makanya memilih berada di masjid pada malam-malam akhir Ramadan itu lebih baik. Dengan i'tikaf, walaupun nggak bisa. Ya, nanti ada yang nyangkal ya, berarti nggak sesuai sunnah ya Ustadz. Iya, aslinya. Tapi apa yang kita tidak bisa ambil semua, ya jangan mentang-mentang nggak 10 akhirnya semalam pun nggak gitu kan. Di rumah aja. Ya, nah ini juga disayangkan. Ya. Nah, wabil khusus lagi gitu kan. Ya, pada malam-malam ganjil. Sebab di malam ganjil ini peluang munculnya Lailatul Qadar itu lebih besar. Ya, nah ini yang pertama jemaah, i'tikaf ya di masjid sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, perbanyak salat sunnah. Ya. Perbanyak salat sunnah. Walaupun kita sudah melaksanakan sholat tarawih ba'da isya, maka boleh-boleh saja kita pun melaksanakan menambahnya dengan sholat yang lain setelahnya. Kalau sudah ditutup dengan witir, maka nanti malamnya tidak perlu witir lagi. Karena la witrana fil lail, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Kita sudah sempurnakan sebelum tidur. Begitu bangun sebelum misalnya sahur jam 3 atau jam 4 kurang misalnya kan. Berarti kita bangun jam 2, jam 3. Masih ada waktu untuk sholat. Maka silakan melaksanakan sholat. Sholat sunnah, sholat tahajud, sholat apalagi syukrul wudu, sholat hajat, sholat taubah. Ya, silakan laksanakan. Ya. Asal jangan sholat duha saja ya. Karena itu dilaksanakan pada siang hari ya. Yang masih ikhtiar jodoh misalnya kan sholat hajat silakan ya. Bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa ya. Nah ini perbanyak sholat sunnah ya. Kemudian yang ketiga jamaah ya, perbanyak ya tentu saja tilawah. Perbanyak tilawah ya. Ya apalagi yang harus kita lakukan di sela-sela sholat itu kalau tidak tilawah. Ya, kita manfaatkan keberadaan kita di masjid ya, untuk memperbanyak tilawah. Kita kalau bisa khatam itu lebih bagus. One day one juz yang sebelumnya kita sudah gagas misalnya di awal Ramadan dan ketinggalan beberapa juz, kita bisa maksimalkan ya di 10 akhir Ramadan ini ya. Waktunya ya upayakan lebih dipadatkan lebih banyak insyaallah ya. Tilawah ini jemaah bisa dilakukan sendiri-sendiri. Silakan ya. Atau mau tadarusan berjamaah ya, saling koreksi boleh juga. Nah, kami di musola saya, di masjid saya, kami mix ya. Jadi masing-masing jamaah ada bacaan sendiri-sendiri. Tapi ada tilawah tadarusan juga. Jadi malam ba'da tarawih ya, kita enggak langsung pulang tadarusan. Dan rata-rata 2 sampai 3 juz. Ya, sudah khatam sekali. Ya, kemarin kita khataman makan-makan ya, mie ayam. Ya. Nanti khataman lagi dengar-dengar bocorannya sih kayaknya nasi kebuli gitu ya. Nah ini untuk penyemangat saja. Yang biasanya anak-anak kalau ada makanannya lebih semangat. Ini bukan tidak ikhlas. Ikhlas sih urusan dengan kita dengan Allah di hati ya.
Nah, jangan sampai, wah berarti Ustaz nggak ikhlas tuh, orang tilawahnya jadi pengen makan bakso gitu kan, jadi pengen makan kebuli, yang enggak. Itu hanya memberikan motivasi saja gitu kan, dan itu sah-sah saja ya, tidak mengurangi ibadah dan keikhlasan kita. Semoga diharapkan demikian ya. Nah baik, ini tilawah jamaah. Sendiri kita punya tilawah, masing-masing khatamkan, dibaca runut terus sampai nanti selesai. Atau bergantian, ada yang baca, ada yang mendengar, sambil meluruskan bacaan Quran kita masing-masing. Ini ada hikmahnya. Ya, jadi kalau berjamaah itu jangan berjamaah baca sendiri-sendiri. Wah itu percuma, itu sendiri-sendiri namanya kan. Jadi saling simak. Yang lain dengar, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu situ. Jadi kalau ada yang baca Quran kita dengar, kita simak. Sehingga bisa diluruskan ada yang salah atau kurang tepat, salah baca dan sebagainya. Tilawah. Yang keempat jemaah, perbanyak. Saya tulis perbanyak ini karena bisa jadi sebelumnya sudah ada yang melakukan, sudah sholat sunnah, sudah tilawah, tapi perbanyak. Ya jatahidu bahasa hadisnya ya. Perbanyak doa. Ini penting ya, doa. Doa ya, dan ini mungkin bisa saya garis miringkan, zikir kali ya, doa dan zikir ya. Doa, zikir seperti yang diajarkan Rasul kepada Aisyah, di antara zikirnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak zikir ini. Ya. Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika menemukan Lailatul Qadar? Kata Rasul, bacain Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau doa-doa yang lainnya yang ma'thurat boleh gitu kan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa ta'atik, atau Allahumma aghnini bihalalikan haramik. Banyak doa-doa yang ma'thur. Nanti silakan cek di buku-buku doa ya. Perbanyak doa dan zikir-zikir ya, subuh qudus rabbul malaikati warruh, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini doa-doa dan zikir-zikir yang bisa kita perbanyak di malam sebelum akhir Ramadan ya. Terakhir jemaah, sebagai penutup, nah kita sisakan waktu 10 menitan nanti atau 15 menitan sebelum jam 9 ya. Sedekah ya, sedekah, bersedekah. Dan nanti puncaknya ada zakat. Ya, jangan lupa ya, sedekah, karena Nabi itu orang yang paling dermawan di antara para sahabat. Paling dermawan. Orang Arab aja itu udah dermawan. Ini apalagi Rasulullah lebih dermawan lagi. Tapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup menyapa siapapun. Nah, ini juga bisa kita contoh dari Rasulullah. Perbanyak sedekah. Sedekahnya sekarang mudah, gampang, karena di setiap masjid ada keropak, kita isi setiap pagi, isi. Ya. Di sebulan akhir agak banyak kan. Kalau hari-hari biasanya mungkin 5.000 ya, maka di sebulan akhir 10.000, lebih banyak kan, judulnya kan ditingkatkan ya. Atau sedekah subuh, kami ada program sedekah subuh, jadi setiap subuh itu keropak jalan ya, itu bisa muter 2 kali. Tadi mungkin ada yang kelewatan gitu ya. Atau sekarang zaman udah canggih ya, pakai transfer ya, masing-masing kotak itu bagus dikasih kris ya, ada barcode-nya gitu kan. Nah, tapi hati-hati, sekarang viral ada barcode yang diganti di masjid mana itu ya. Ada aja ya. Jadi semakin canggih nih zaman teknologi, semakin canggih juga setan yang goda manusia ya. Jadi diganti dengan kris pribadinya, sehingga orang transfer bukan ke nomor rekening masjid gitu ya. Ini harus waspada juga ya, baik pengurus maupun kita yang ingin donasi, ingin berzakat. Yang berikutnya zakat. Zakat, ya, marilah ya kita cek rekening kita aja mah. Misalnya teman-teman di sini ada yang Kang Fathi misalnya punya 5 rekening bank, ditotalin jumlahnya. Kalau sudah mencapai nisab setara 85 gram emas, keluarkan zakatnya 25%. Ya, yang lain juga demikian. Atau misalnya punya usaha sampingan, cek ya, apakah sudah masuk nisab ya, setara dengan 80 gram emas ya, kekayaannya dikeluarkan zakat ya. Dan puncaknya nanti ya, di malam Idul Fitri atau malam-malam hari sebelumnya juga boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini ya, zakat fitri aslinya ya. Jadi kita lazim zakat fitrah ini dikeluarkan likulli nafsin, setiap jiwa. Ya, jadi saya misalnya punya anak 5, walaupun ada yang masih kelas 3 SD belum bisa nyari duit sendiri, itu menjadi tanggung saya. Saya mengeluarkan zakat fitrahnya 7 jiwa. Ya, punya ibu yang enggak bisa kerja lagi, maka kita bayarkan zakat.
Ya. Nah, ini zakat fitrah wajib bagi setiap jiwa yang hidup pada malam Idul Fitri. Jadi kalau ada orang yang hidup pada malam Idul Fitri pada maghrib sampai jelang khutbah naik mimbar, khatib naik mimbar, maka dia harus keluarkan zakat. Tapi kalau dia meninggal sebelumnya nggak wajib. Atau hidup setelahnya. Misalnya ada bayi lahir, ya, pulang lebaran, ya, sholat id, yang nggak wajib. Tapi kalau lahirnya maghrib, lahirnya isya, malam lebaran, maka harus keluarkan zakat. Disebut dengan zakat fitrah. Nah, ini 5 atau 6 ya, ibadah utama yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan dan khususnya ketika kita berada di 10 akhir Ramadan ya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Masih ada waktu. Sekarang tanggal 21, nanti 22 sampai nanti akhir Ramadan kita bisa maksimalkan insyaallah. Baik, jam di studio 8.42 ya. Saya kembalikan ke host kita ya untuk memimpin diskusi jika diperlukan sebelum kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Saya Happy Andi Bastoni. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Happy Andi Bastoni atas penyampaian kajiannya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan 3 kesempatan pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ingin bertanya dapat raise hand dan mengajukan pertanyaan secara langsung. Monggo. Atau mangga, silakan. Izin Ustadz, saya ingin bertanya. Saya sendiri. Silakan. Bagaimana cara melakukan iktikaf? Ya? Apakah ada syarat atau rukun tertentu? Dan apakah wanita itu boleh melakukan iktikaf? Nah, apabila tidak boleh, bagaimana cara wanita mendapatkan pahala dan keutamaan iktikaf tersebut? Menarik. Kalau kita bicara tentang syariat iktikaf, ya, ini adalah syariat yang sangat mudah. Karena rukun iktikaf itu cuma 2. Pertama adalah niat, saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Ya. Yang kedua adalah al-maqthu fil masjid, berdiam di masjid. Ya, lil ibadah, untuk ibadah. Hanya itu. Ya. Jadi nggak ada yang lainnya. Kita datang ke masjid, niatkan, begitu masuk ke pintu masjid, saya niat iktikaf karena Allah. Karena kalau nggak niat, ya nggak ada pahalanya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau apalagi datang ke masjidnya emang untuk tidur doang, ya nggak ada pahalanya. Maka niat itu penting. Begitu kita niat, walaupun kita tidur gitu kan, ya tetap ada pahalanya. Sama pahalanya dengan orang yang sholat, ya beda. Masa orang yang tidur sama sholat beda, sama kan enggak ya. Tapi dibolehkan ya. Kalau lelah ngapain? Kita jangan maksain ya. Malah kalau saya, karena masjid saya dekat, saya bawa alas tidur yang nyaman. Saya nggak pengen pulang badan pegel semua dan itu mengganggu kesehatan kan enggak. Jadi tetap kita jaga kesehatan kita. Silakan ya, bawa alas tidur yang nyaman. Apalagi masjid harus kita pelihara kebersihannya. Saya umumkan dari kemarin masjid saya. Kita etikaf, sebilang kita penuhi masjid itu dengan etikaf. Tapi lihat adab-adabnya. Ya, pertama jaga kebersihan ya. Ini masjid kita ini karpetnya kan diinjek-injek orang. Ya suci mungkin, tapi kan belum tentu bersih. Ada kumannya, ada bakterinya. Ya. Jadi kalau kita langsung rebahan di karpet itu, ya bisa kena penyakit kulit, alergi susah ya. Maka baiknya di alas. Karena dengan di alas juga selain menjaga kesehatan fisik kita dari penyakit kulit, juga ya menjaga kebersihan masjid. Coba kalau yang tidurnya ngiler, kan kasihan karpet masjidnya. Nah ini adab-adabnya ya. Jadi al-maqsud fil masjid lil ibadah. Niat dulu supaya ada pahalanya lil ibadah. Nah, kita niatkan untuk ibadah. Ibadah apa saja? Nah, tadi ada tilawah, ada sholat, ada zikir. Bahkan bisa juga kajian. Beberapa masjid bahkan memulai dengan kajian startnya itu ya. Seperti besok malam saya diundang ada kajian. Saya mau konfirmasi lagi itu karena undangannya jam berapa kajian? Jam 11 Ustaz. Kayaknya ke malam itu jam 11 ya. Biasanya saya juga kalau ngisi kajian etikaf yang enggak lama-lama ya. Ya 20 menitan ya. Sebab jangan sampai mengganggu istirahat jamaah. Nah, ini tata cara etikaf. Hanya 2 itu saja. Jadi niat dan berada di masjid. Masjid ya. Masjid jami itu lebih bagus. Masjid yang ada sholat Jumatnya ya. Kalau tidak, maka masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu juga boleh. Bentar. Laptop saya kehabisan baterai, jadi mesti dicolokin.
Nah, yang kedua, bagaimana dengan iktikaf wanita? Boleh. Boleh. Bahkan selepas wafatnya Rasulullah, istri-istri Nabi pun beriktikaf di Masjid Nabawi. Sah. Tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, ya, kalau dia sudah menikah, ya, atau ini harus izin walinya. Ya, misalnya anak perempuan, ya, harus izin ayahnya, kakaknya. Atau kalau istri harus izin suaminya. Kalau istri melarang, ya nggak boleh. Ya. Jadi izin. Berikutnya adalah dipastikan aman dari mara bahaya, aman dari fitnah, ya, aman dari mara bahaya. Misalnya masjidnya terkondisikan, ada ruang akhwat khusus, ada hijab yang membatasi ketika dia misalnya harus rebahan ketiduran, maka jangan sampai itu di tempat umum yang bisa dilihat oleh siapapun. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau ada ruang khusus akhwat misalnya, entah di lantai atas atau ruangan yang terhijab, ya nggak masalah, ya, aman dari aspek keamanan. Yang kedua, aman dari fitnah tadi itu, ya, aman dari fitnah. Jadi jangan iktikaf janjian dengan pacarnya, ya nggak boleh gitu ya, nggak sah ya. Jadi kalau dua hal ini bisa dijaga gitu ya, maka silakan itu. Ya, tapi kalau tidak, ya di rumah juga tidak ada masalah. Niatkan walaupun judulnya bukan etikaf gitu ya, tapi di rumah juga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah tadi. Kita bisa tilawah, kita bisa sholat, bisa zikir. Nah, silakan ambil kalau kita punya kamar yang cukup ya, ada satu kamar khusus kita jadikan sebagai tempat sholat sunnah. Kita singkirkan lemarinya atau diatur sedemikian rupa. Ini bagi ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang masih punya anak kecil misalnya, yang tidak mungkin ditinggalkan ke masjid, kan masih ada bayi atau kemudian ada kerjaannya, emang nggak mungkin ditinggalkan full di semalam di masjid misalnya, maka silakan ya, di rumah kita dibuat satu ruangan kecil minimal selama Ramadan ini, nah kita gunakan untuk beribadah ya. Malah mohon maaf, ibu-ibu yang datang bulan, mungkin ada pertanyaan berikutnya gitu kan, bagaimana mereka mengejar Lailatul Qadar, memaksimalkan ibadah. Ya kan yang dilarang kan cuman sholat dan puasa doang, kan masih banyak ibadah yang lainnya. Ibu-ibu bisa maksimalkan itu, bisa berzikir, maksurat. Kemudian sebagian ulama malah tidak mempersalahkan membaca Al-Quran gitu kan. Yang dipermasalahkan memegang mushafnya. Tapi kalau baca hafalan-hafalan kita misalnya, itu dibolehkan. Atau menyiapkan ya, iftar, menyiapkan sahur, itu juga bagian dari ibadah. Jadi jangan mentang-mentang haid datang bulan, lalu kemudian nganggur, tidur aja, enggak. Jadi kalau ibu-ibu sekalian biasa bangun jam 2 malam untuk sholat, maka begitu haid, ya, maka bangun jam 2 malam juga, tapi bukan untuk sholat, tapi untuk zikir, ya, untuk berdoa. Jadi jangan gara-gara halangan, ya, lalu tidak ada ya, ibadah apapun laksanakan, ya. Kan yang dilarang cuman itu doang ya, sholat dan berpuasa, gitu ya. Ya pasti hubungan suami istri juga, gitu kan. Tapi yang lain masih banyak. Kita bisa maksimalkan ibadah-ibadah yang lain. Begitu Mas Fatih. Monggo. Ada lagi silakan. Siap, terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan? Monggo, ada. Bagaimana Bapak, Ibu, rekan-rekan? Monggo, kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan tema kita hari ini, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi,
Maka kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Dalam kajian yang disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni dengan tema memaksimalkan 10 malam terakhir Ramadan seperti Rasulullah, dapat disimpulkan ada beberapa ibadah untuk memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Antara lain iktikaf, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak doa dan zikir, dan memperbanyak sedekah dan zakat. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Terima kasih pula kepada Ustadz Happy Andi Bastoni atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga kajian ini dapat menambah tingkat kualitas ibadah kita di penghujung bulan Ramadan ini, sekaligus menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dapat menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin. Untuk menutup kajian pada pagi hari ini, kami mohon izin kesediaan Ustadz untuk memimpin membacakan doa penutup sekaligus doa kafaratul majelis. Oke, baik. Saya akan pimpin doa, yang lain mengaminkan dari tempatnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahabi Rasulillah ya ajman walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولنا صلاح يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ولأهلنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian pada pagi hari ini. Saya Muhammad Fatih selaku MC izin pamit undur diri. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit, Kang Fatih. Siap Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.